Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat, semangat, dan ceria. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Nah, sebelum kita berdoa, Ibu ada lagu nih. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ikuti Ibu. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung menjadi satu, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung menjadi satu, jadilah kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung menjadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung menjadi satu, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung menjadi satu, marilah berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, coba sekarang cek teman sebelah kanan dan sebelah kiri kalian. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Berangkat semua. Baik, alhamdulillah berarti kita sehat semua ya. Nah, ada yang tahu nggak? Minggu kemarin kita sudah mempelajari apa? Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang persatuan dan perbedaan. Baik, hari ini kita akan belajar tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Nah, tujuan kita belajar hari ini yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pemikiran sendiri. Yang ketiga, dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Yang keempat, setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian sederhana dan fungsinya dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial, budaya, dan dalam kehidupan masyarakat atas ditemukan listrik dengan tepat. Yang keenam, dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu melaporkan perbedaan sosial budaya masyarakat dalam ditemukannya listrik dalam bentuk peta pemikiran dengan sistematis. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita terlebih dahulu tepuk semangat bersama-sama agar kita tambah bersemangat. Kita tepuk semangat bareng-bareng ya. Tepuk semangat. 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 Nah, udah semangat kan? Lanjut. Coba sekarang kalian perhatikan lampu yang ada di dalam kelas ini. Di antara kalian ada yang tahu nggak siapa penemu listrik pertama kali? Ada yang tahu? Iya, Pak Farah, siapa penemu listrik pertama kali? Penemu listrik pertama kali yaitu Bapak Michel Faraday. Nah, di antara kalian berikan pertanyaan lagi.
yang bisa menjawab kita berikan tepuk tangan. Oh iya, sebelumnya tadi terima kasih jawaban untuk Mbak Farah. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Ada yang tahu nggak bagaimana perjalanan listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Ada yang tahu? Ya, nah, terlebih dahulu Ibu jelaskan apa itu arus listrik ya. Nah, arus listrik itu adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik ini terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus menerus. Nah, proses tersebut kemudian memicu arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Nah, coba sekarang kalian buka buku tematik, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 1. Nah, di situ kan ada bacaan mengenai listrik pengubah wajah dunia. Coba nanti di belakang halaman itu nanti kan ada soal, beberapa soal. Nah, nanti bisa kalian jawab bersama teman sebangku kalian berdua. Nanti didiskusikan bersama untuk jawabannya. Nah, nanti akan Ibu bahas lagi jika sudah selesai. Nah, bagaimana? Apakah sudah ada yang selesai? Siapa ayo yang selesai duluan dan mau menjawab pertanyaan yang pertama? Siapa ayo? Baik. Yang pertama yaitu soal mengenai paragraf pertama ya. Soalnya apa topik dari masalah yang disampaikan oleh penulis? Nah, dalam paragraf pertama yang sudah kalian baca tadi, penulis menuliskan topik yang akan disampaikan itu adalah tentang listrik mengubah wajah dunia. Betul sekali. Yang paragraf 2, ada yang tahu nggak? Siapa yang bisa menjawab paragraf 2? Yang A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Ada yang tahu nggak? Siapa aja yang bisa menjawab? Ayo, siapa aja yang mau menjawab? Nah, apa itu arus listrik? Nah, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantaranya, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Nah, untuk yang paragraf 2 yang pertanyaan yang B, nah bagaimana arus listrik bisa sampai ke rumah kalian? Nah, itu bisa dijelaskan secara singkat. Nah, Ibu akan menjelaskan secara singkat menurut pendapat Ibu ya. Nah, di sini arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima berbagai daerah. Nah, dari gardu-gardu tersebut arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Nah, untuk paragraf 3 dan paragraf 4 nanti bisa kalian cari-cari lagi ya di bacaan yang sudah kalian baca tadi. Nah, ini untuk sebuah
pembelajaran saja ya, nanti bisa kalian baca-baca lagi di rumah seperti itu. Nah, setelah kalian memahami tentang arus listrik, kali ini arus listrik itu ada beberapa rangkaian. Yang pertama yaitu rangkaian seri. Ada yang tahu nggak pengertian dari rangkaian seri? Apa yuk? Ya, betul. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Ada yang sudah paham? Nah, untuk selanjutnya, kalau senter itu termasuk bagian dari arus listrik bukan? Ada yang tahu? Iya. Jadi senter itu bagian dari arus listrik karena di dalam senter itu ada beberapa komponen, yang misalnya ada baterai, ada kabel kecil dan lain sebagainya. Nah, di buku kan sudah ada gambarnya, ada nomor 1, 2, 3 dan 4. Nah, di situ kalian bisa menyebutkan nama komponennya itu apa saja dan kegunaan komponen. Semisal yang pertama itu ada baterai. Nah, baterai itu kegunaannya untuk apa? Nah, kalian dituliskan di kolom. Nah, nanti kalian membuat kolom dan kalian tuliskan, misal pertama baterai. Nah, baterai itu kegunaannya sebagai sumber arus listrik dan seterusnya sampai selesai. Nah, coba sekarang buka buku halaman 3. Nah, di situ kan ada gambar senter. Nah, senter itu termasuk rangkaian seri atau rangkaian paralel. Coba yang bisa menjawab siapa? Mbak Dian. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Dian. Nah, jadi senter itu termasuk dari rangkaian seri, betul. Nah, coba sekarang kalian tuliskan bersama teman sebangku kalian bagaimana proses perjalanan arus listrik dari rangkaian seri dari senter tadi, dan tuliskan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat percobaan untuk merangkai senter itu kembali. Setelah kalian mempelajari tentang arus listrik, terus rangkaian listrik, dan lain sebagainya, nah sekarang ayo kita bahas lebih lanjut lagi tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Nah, coba sekarang ibu minta salah satu untuk menghidupkan lampu yang ada di kelas ini. Coba Mas Fadil, coba dihidupkan lampu yang ada di dalam kelas ini. Nah, coba setelah dihidupkan, coba matikan kembali lampunya. Nah, di situ kan terlihat ada perbedaan loh. Nah, sebelum lanjut, ada yang tahu nggak apa perbedaan kehidupan antara masa sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik? Ada yang tahu nggak? Nah, sebentar ya. Nah, bagaimana listrik dapat mempengaruhi kehidupan di dunia? Nah, pertanyaan 2 tadi coba kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Nah, setelah itu nanti ibu akan bahas lagi. Nah, untuk 2 pertanyaan tadi dibuat tabel ya, yang perbedaan sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Nah,
setelah itu nanti kalian jawab pertanyaan yang kedua tentang bagaimana listrik dapat mempengaruhi kehidupan di dunia. Nanti kalian buat tabel yang perbedaan. Nah, yang di bawahnya nanti tentang bagaimana listrik dapat mempengaruhi kehidupan di dunia. Nah, untuk tugas selanjutnya kalian bisa menanyakan atau wawancara kepada orang tua atau simbah kalian atau kakek kalian tentang perubahan listrik terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, besok minggu depan kita bahas lagi tentang materi ini. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang listrik mengubah dunia. Nah, siapa tadi yang memperhatikan? Hari ini kita sudah belajar apa saja tentang listrik. Yang pertama, kita sudah mengetahui apa itu arus listrik. Yang kedua, kita sudah mengetahui beberapa rangkaian arus listrik. Yang ketiga, kita sudah mempelajari tentang perbedaan sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Nah, semoga dengan kita belajar tentang listrik tadi, harapan ibu kalian bisa mengerjakan soal modul yang sudah ibu persiapkan untuk kalian kerjakan dan latihan. Nanti ibu akan share. Nah, jika masih ada yang belum paham, belum tahu tentang materi ini atau kurang jelas dalam ibu menyampaikan materi, bisa kalian tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nah, dengan belajar ini semoga kita bisa mengetahui apa manfaat-manfaat dari listrik dan kita bisa menghemat listrik lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, mungkin itu saja dari ibu, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.